Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustiadi dari mahasiswa hukum keluarga Islam. Mahasiswa hukum keluarga Islam semester 6 yang akan menjelaskan tentang HKI di dunia yang ada di Sudan. Yang pertama yang akan saya jelaskan akan saya paparkan adalah sejarah sejarah HKI atau hukum keluarga Islam yang ada di Sudan. Pada dasarnya, umat Islam Sudan sebelum datangnya Mesir pada tahun 1821 telah mengenal hukum Islam. Namun pada saat Inggris menguasai Sudan, sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis. Namun di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui otoritas judisial di bawah syariah atau disebut dengan Qadi al-Qadar untuk meletakkan aturan-aturan detailnya bagi peradilan-peradilan. Qadi al-Qudad inilah yang mempunyai wewenang penuh atas peradilan syariah. Mempunyai wewenang karena Qadi al-Qudad ini mempunyai wewenang maka hasil dari pemikirannya. Lalu selanjutnya, peraturan tentang perkawinan dan perceraian diatur dalam bentuk ketetapan hakim. Mansyurah al-Qadi al-Qudad. Setidaknya ada 6 ketentuan hukum yang dikeluarkan Qadi al-Qudad dalam rentang waktu 1916 sampai dengan 1960. Di antaranya, yang pertama, pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu. Yang kedua, perceraian tidak disengaja tidak diakui. Yang ketiga, batas waktu kehamilan maksimal 1 tahun. Lalu yang keempat, pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah. Lalu yang kelima, dalam hal waris, saudara laki-laki atau perempuan ataupun kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah atau seibu. Lalu yang terakhir, membolehkan member pusaka atau wasiat kepada ahli waris. Tentang perkawinan. Lalu tentang perkawinan ini ada wali nikah. Lalu wali nikahnya. Wali nikah yang ada di Mansur ada di wali nikah yang ada di Mansur nomor 5 4 tahun 1960 pasal 2 yang berisi seseorang yang bertindak sebagai wali nikah harus dewasa, harus muslim, dan harus waras. Kalau wali itu tidak sesuai dengan syarat, maka harus menggantikan dengan wali yang lain. Selanjutnya, sesudah wali nikah ada mahar. Yang mahar mansur ada mansurnya.
berisi tentang persetujuan dari wanita yang sudah dewasa, penting untuk menentukan pilihannya. Lalu tanda setuju gadis yang sudah dewasa dengan pernyataan tegas dari wanita itu sendiri. Untuk gadis yang belum cukup umur, dengan diamnya tidak diizinkan untuk menikah, harus cukup umur. Gadis yang sudah pernah nikah, untuk pernikahan kedua harus dengan tegas atau harus dengan pendamping juga, sama dengan gadis yang belum menikah. Lalu lanjutnya dengan bubarnya perkawinan. Bubarnya perkawinan ini ada mansurnya juga. Mansurnya mansur nomor 17 tahun 1916. 1916 yang berisi tentang jika seorang suami pergi menghilang dalam waktu yang panjang, meskipun ia meninggalkan harta, maka seorang istri dapat mengajukan masalah tersebut ke depan pengadilan. Lalu pengadilan akan mencari informasi dan melacak informasi keberadaan dari suami tersebut. Jika tidak ada mendapat informasi, maka perceraian atau batal bubarnya perceraian perkawinan bisa dilakukan oleh istri. Lalu ada juga di nomor 28, mansur nomor 28 tahun 1927 yang berisi perkawinan dapat dibatalkan karena suami pergi, yang tadi yang sebagaimana dalam mansur nomor 17. Lalu seorang suami yang sakit terus-menerus dan dapat menghalangi hubungan seksnya, maka istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan, asalkan istri tidak mengetahui penyakit tersebut sebelum perkawinan. Lalu ada seseorang perempuan pada masa idah yang tidak menyusui anak, tidak dapat menuntut nafkah lebih dari 1 tahun. Lalu ada yang keempat, apabila masih menyusui, maka tuntutan nafkah dapat melebihi 3 bulan terhitung dari saat menyapih. Lanjut, mansur selanjutnya, mansur nomor 41 tentang perkawinan, yaitu talak nomor 41 tahun 1935. Yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk atau terpaksa tidak diakui. Jika seorang suami mabuk atau terpaksa ingin melakukan talak, maka talak tersebut tidak diakui. Demikian juga talak yang bergantung, yang tidak bermaksud sungguh-sungguh dan hanya untuk mengancam. Talak 3 yang dilakukan dalam satu waktu terhitung 1 ikrar cerai dengan sindiran akan berpengaruh putusnya perkawinan hanya jika suami benar-benar bermaksud untuk cerai. Sahnya perkawinan di Sudan ini harus di depan hakim dan melalui litigasi. Hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang hukum keluarga Islam di Sudan mengenai perkawinan dan sejarahnya. Jika ada salah kata atau apa yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf pada kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.